masih bersama dengan kita ya di YouTube channel Nurse Wulan Caring with Love ya. Bersama saya dengan Evi hadir di sini namanya Ibu Nur ya. Sebenarnya apa sih yang mau kita tanya dari Ibu Nur ini gitu ya? This is about nursing and then saya mau tanya nih ke Ibu Nur ya. Beliau adalah seorang survivor cancer ya, hebat ya, 60 tahun loh umurnya dan bisa bertahan melawan cancer. Oke Bu Nur, selamat siang. Nih, siang, Ibu. kita ngobrol-ngobrol ya, nggak apa-apa ya. Ya mungkin 5-10 menit, tapi kita mau nanya-nanya sebenarnya tahu tuh sakit cancer tuh sejak kapan sih Bu Nur? Sebenarnya sih mulai tahu ya diagnosanya itu tahun 83. Dari 83. Terus 83. apa yang terjadi? Dioperasi, diambil lah kira-kira sejempol ya. Terus dari situ kontrol terus. 2 tahun kemudian sih disuruh operasi lagi, ada lagi jendolan. Oh, berarti benjolan yang istilahnya ada tapi bukan ganas ya? Yang diambil pertama sih dia bilang sih aktif. Aktif, oke. Lalu sampai benar-benar terdiagnosa cancer itu tahun berapa ya Ibu Nur ya? Tahun 2018. Tahun 2018. Tahun 83 sampai 2018 guys ya. Berakhir berapa tahun dan dia bisa bertahan. Lalu setelah 2018 itu penata laksananya seperti apa gitu? Jadi saya pas tidur tuh ya, saya pegang kok ini besar gitu ya. Terus saya langsung berdoa sama Tuhan, tunjukkan saya satu rumah sakit yang benar-benar bisa untuk menangani saya. Nah, terus saya tiba-tiba saya pergi ke salah satu rumah sakit gitu ya. Udah itu di sana diperiksa ternyata udah 5 cm. Wow. Nah, terus sudah gitu ibu harus segera dioperasi. Saya bilang dokter lakukan yang terbaik. Bisa langsung dioperasi tanpa dibiopsi gitu ya. Nah terus saya bilang pokoknya saya serahkan sama dokter. Saya yakin Tuhan dokter bisa menangani saya dengan baik, seizin Tuhan gitu. Oke, 2018 sampai dengan 2020 berarti 2 tahun. Sampai dengan berapa kali kemo tuh Bu Nur tuh? 1 paket 6 kali. 1 paket 6 kali. Jadi udah ngelewatin berapa kali? Udah selesai. Udah selesai. Oke, berarti selama 2 tahun itu mungkin ada beberapa kali ke rumah sakit ya? Sering lah, balik. Oke, berarti hari-hari udah akrab dong sama yang namanya profesi perawat? Pasti, oke. Apa yang Ibu Nur lihat dari seorang perawat itu seperti apa sih? Gambaran umum aja lah gitu. Dari mungkin sebelum tahu dia sering ke rumah sakit ketemu perawat, sampai dengan ketemu perawat, apakah ada perbedaan penilaian terhadap perawat? Boleh di-sharing ya cerita? Kalau bagi saya sih ya, perawat itu udah jelas, ada yang baik, ada yang judes juga. Wow, judes. Terus ada yang lembut, ada yang kasar juga. Ini saya alami. Tapi itu sih sebenarnya tergantung kedua belah pihak. Kita juga nggak sebagai pasien nggak boleh juga terlalu banyak tingkah lah katakan ya, banyak kemauan gitu. Oh, pasien banyak tingkah ya? Bisa jadi. Oh gitu. Kenapa enggak gitu ya? Jadi ada kerjasama sebenarnya dengan perawat kalau menurut aku. Contohnya, saya sering kali di rumah sakit itu kalau perawatnya misalnya, halo Bu, apa kabar? Saya ambil ya, sekarang saya masukkan ini infus ya, tenang aja, nggak sakit kok, nggak kenapa-kenapa gitu. Jadi kita juga ada kayak semangat gitu ya, oh enggak. Terus dia ngobrol terus, akhirnya tiba-tiba udah selesai tanpa kita rasa gitu. Menggunakan komunikasi terapeutik ya, silakan. Sudah dirasakan nih impactnya ke pasien, komunikasi terapeutik mengurangi rasa sakit dan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Oke. Udah suster, udah Bu, nggak sakit kan? Iya. Tapi itu pengalaman yang pertama ya. Jadi memang ada hubungan yang baik antara pasien dengan perawat itu untuk bisa kita akhirnya kita mengalami sesuatu ya, katakanlah mungkin jadi cepat, aturannya lama jadi cepat, jadi jadi ada prosesnya semangat berjalan dengan baik, semangat coy. Terus kan udah gitu ya nggak enak nih ya sama perawat yang lain, kadang-kadang Bu saya ambil masukin ya jarum infus. Oh iya suster. Terus ya main masukin aja sekali. Saya pengalaman tuh sampai 7 kali nggak dapat itu ulat nadi saya, sampai saya nangis tuh nggak dapat. Dia nggak berkata-kata apa, ya udah cabut lagi, masukkan lagi, cabut lagi sampai berdarah-darah gitu ya. Apa jangan susternya juga nervous ya, karena nggak ditusuk-tusuk, nggak kena, akhirnya dia juga udah takut sendiri, grogi sendiri. 7 kali terus 7 dia kali. lepain. Suster udah dulu deh, saya ini dulu ya sebentar gitu. Oh iya Bu, terus dia pergi.
terus dia datang lagi. Tapi saya diam gitu ya, udah bisa Bu kita ambil. Suster maaf ya, boleh nggak saya minta suster yang lain? Saya bilang gitu terus terang. Terus dia bilang, oh iya Bu, terus dia panggil suster yang lain. Lalu saya diambil, kenapa Ibu? Nah sini ya Bu ya, tenang aja Ibu, jangan tegang, jangan ini, jangan itu. Benar, sekali aja ditusuknya dapat tuh. Jadi, nah itu apa tuh yang bikin? Apakah perawatnya itu ada yang orang bilang, oh perawatnya lebih senior, oh ada yang junior, ada pengaruhnya nggak sih waktu melakukan keperawatan itu? Berasa nggak sih kalau yang senior, oh lebih jago nih, yang junior, aduh kayaknya belum. Ayo coba deh. Kalau bagi saya sih enggak ya. Enggak. Cuman adanya hubungan yang baik kayaknya. Adanya memberikan semangat yang luar biasa kepada pasien. Kalau pengalaman saya ya, jadi dia dengan benar-benar dia itu nggak terpaksa gitu loh. Kadang kan kita lihat juga perawat tulus lah, harus ada tulusnya. Nah, terus kan kadang-kadang kan kalau kita sih menilai ya memang pekerjaan mereka itu mulia sih ya. Tapi mungkin ada juga mungkin bukan panggilan sebagai perawat, dia melakukannya sehingga seperti itu kalau menurut aku. Bisa berasa di pasien, ini ternyata orangnya ada panggilan sama enggak gitu. Berasanya di pasien. Berasa. Karena beda, cara melayaninya beda kalau dia memang dipanggil. Udah ya Bu ya, kita coba sekali lagi gitu. Jadi dia pengalaman yang buruk, pengalaman yang menyenangkan, ternyata dua-duanya ada dirasakan. Lalu kira-kira di rumah sakit yang udah dijalanin ini, apakah perawat itu sebagian besar sudah menurut penilaian Bu Nur itu sudah memenuhi, oh ini udah ideal, udah baik pelayanannya, atau masih ada yang harus diperbaiki? Ya banyak sih yang sudah baik ya. Kalau bagi saya sih, kalau untuk sekarang saya selama 2 tahun inilah saya balik ke rumah sakit ya, 2018 sampai 2020 balik terus. Saya pikir bagus sih, udah bagus. Yang diperbaikin ya mungkin tuh 1-2 mungkin dari perawat yang ada yang seperti tadi yang saya katakan itu ya. Ya itu paling diperbaiki. Boleh mungkin belajar dengan yang lain bagaimana bisa menyenangkan hati pasien gitu. Karena memang jujur aja sih sebenarnya kondisi lagi sakit, sakitnya lama, kayaknya kalau ada yang nyenengin kayaknya enak banget gitu banget. Jadi nggak salah kalau dibilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bener banget kalau menurut saya. Berarti tugas perawat nambahin lagi ya, 1, membuat pasien gembira ya. Itu mungkin jadi catatan kecil buat para perawat, bahwa perawatnya sendiri harus happy supaya pasiennya juga bisa nularin happy-nya sehingga pasiennya juga cepat sembuh. Iya. Karena kan di rumah sakit sering banget, halo Ibu, perawat halo suster, gimana? Ibu semangat dong. Iya suster, semangat ya Bu ya. Iya suster, pasti. Ada juga suster yang nggak mau ngomong seperti itu. Iya. Baik, Ibu Nur, dari sekian yang Ibu rasakan, semoga ini dapat menjadi perbaikan bagi kita nih perawat ya, sehingga mungkin disisir dari awal, oh ini perawat ini harus ada panggilan. Setelah ada panggilan, oh perawat ini harus mempunyai happy di dalamnya, bisa berbagi happy itu kepada pasien-pasien, karena ini pasien penyakitnya lama dan juga ada titik jenuh ya, jenuh. Dan yang paling nggak enak waktu sakit ini apa sih? Waktu ngejalanin kemo ini apa yang paling nggak enak nih? Muntah ya, pusing, muntah. Pas waktu muntah itu, pas lagi kemo tuh muntah, pusing. Dan itu perawatnya? Perawatnya baik. Kalau yang baik datang, kenapa Bu? Nih ada ininya Bu, plastiknya ada Bu. Nih udah, memang seperti itu ya, nggak apa-apa. Penjelasan yang cukup baik sehingga kita juga ngerti bahwa itu adalah proses dari sebuah penyakit ya. Perawatnya pinter berarti ya. Baik sih, banyak yang baik. Tuntutannya cukup banyak ya perawat ya, udah pinter, panggilan, harus juga happy. Banyak banget pesenannya dari pasien-pasien. Kita nanti akan review lagi beberapa pasien yang mungkin juga punya pengalaman-pengalaman lain tentang perawat. Stay tune di Nurse Wulan Caring with Love.